مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberi umur panjang, sehat zahiran wa batinan sampai Syawal berikutnya. Diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit zahir dan batin, khususnya penyakit sekarang yang lagi mewabah, yaitu COVID-19. Kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang masalah Dajjal. Ketika mendengar namanya saja rasanya sudah ngeri. Dajjal, baru kita dengar namanya. Berangkat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma baina khalqi Adama ila qiyamis sa'a khalqun akbaru minad Dajjal." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu makhluk antara diciptakannya Nabi Adam sampai hari kiamat yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Nah, itu sudah warning, pemberitahuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti mulai Nabi Adam sampai besok hari kiamat ada satu fitnah yang paling besar, adalah fitnah Dajjal. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war wa inna baina ainaihi maktubun kafir." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah diutus Nabi kecuali dia akan memberi peringatan kepada umatnya tentang al-a'war al-kadzdzab. Al-a'war yaitu orang yang matanya buta sebelah, a'war. Matanya buta sebelah, dan butanya tuh buta rata, bukan buta sakit. Memang aslinya dia yang matanya itu yang satu memang toms, yaitu memang tidak ada, tapi bentuknya seperti mata yang normal. Bentuk maksudnya mata, dua mata, ada tempat matanya, tetapi matanya tidak ada. Nah, jadi memang istilahnya yang ada cuman sebelah saja. Jadi yang a'war tadi bermata sebelah. Nah, bermata sebelah, bukan bermata satu di jidat, tidak. Jadi ada semacam gambaran-gambaran seperti itu, tidak begitu. Jadi Dajjal itu dia memang bermata sebelah. Nah, jadi posisi matanya seperti mata orang biasa, cuman hanya satu saja, yang satu tidak ada matanya. Maksudnya tidak berfungsi, tidak ada mata seperti orang pada umumnya. Kata Rasulullah, tidaklah diutus Nabi kecuali dia akan memperingatkan umatnya tentang al-a'war, orang yang bermata sebelah, dan al-kadzdzab, penipu, pendusta. Dajjal itu pendusta, penipu, pembohong, pembengak. Apa terserah, ada bahasa lain silakan. Itu Dajjal. Pembohong luar biasa Dajjal. Jadi orang yang suka bohong itu berarti berakhlaknya Dajjal. Nah, termasuk fitnah Dajjal. Gampang saja berbohong. Nah, mau berbohong gampang. Ketika satu hari sudah terbiasa, akhirnya kebohongan menjadikan satu kebiasaan. Padahal itu adalah sifatnya Dajjal,
Makanya disebut al-kadzab. Al-kadzab ini penipu. Penipu yang sudah menjadi suatu pekerjaan langganannya menipu. Ala innahu a'war. Ingat-ingat, kata Rasulullah, Dajjal itu bermata satu. Bermata satu. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan sesungguhnya Tuhanmu itu tidak bermata satu. Nah, jadi kalau ada orang bermata satu, sakti luar biasa, itu mesti bukan Tuhanmu. Itu mesti bukan Tuhan. Jadi besok kalau ada orang bermata satu, saktinya luar biasa, bisa menurunkan hujan, menghidupkan orang yang mati, itu bukan Tuhan. Kenapa? Kata Rasulullah, ala innahu a'war. Ketahuilah dia itu mata satu, dan Tuhanmu bukan sesuatu yang bermata satu. Tuhanmu tidak bermata satu. Jadi dia mau ngaku dan tidak bisa. Tuhanku nggak bermata satu seperti engkau. Aku tidak akan percaya. Wa inna baina ainaihi maktubun kafir, dan di antara kedua matanya, maksudnya mata yang ada dengan mata yang kosong, berarti di antara di keningnya, kening bagian bawah itu tertulis kafir, kafir, tertulis kafir. Itu tanda-tanda Dajjal. Jadi orang yang beriman nanti bisa nengok itu. Udahlah buta di keningnya bagian bawah antara dua mata, yang antara dua mata, walaupun matanya satu tapi seolah-olah mata yang satunya itu dianggap mata, antara dua matanya itu tertulis kafir. Jadi bukan Dajjal itu bukan ada satu gambaran makhluk bermata satu pas di dahinya, tidak begitu. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah, Dajjal itu bermata satu tetapi bukan di dahi atau bukan di jidatnya. Faman wa ala wara'ad Dajjal walimadza kullu hadhihi tahdzir wa tanbih minhu. Kenapa kok peringatan dari mulai para nabi sampai Rasulullah itu para nabi itu memperingati tentang bahayanya Dajjal. Terus siapa yang al-awar ad-Dajjal itu? Dajjal yang buta mata satu itu siapa? Wa fi ra'yi ba'dil ulama anna ad-Dajjal dzukira fi hadhil ayat al-karimah al-hadis asy-syarif. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira Qul intaziru inna muntazirun. Sebagian ulama mengatakan Dajjal disebutkan di dalam ayat tersebut walaupun tidak secara jelas. Walaupun tidak secara jelas. Kemudian diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salasun idza kharajna lam yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qablu ad-dajjal wa dabbah wa tulis syams. Kata Rasulullah, 3 perkara apabila telah keluar maka tidak akan bermanfaat imannya seseorang yang tidak beriman sebelumnya. Mulai dulu enggak beriman, tiba-tiba 3 alamat ini keluar. Apa tuh? Pertama ad-dajjal wa dabbah wa tulis syams. Dajjal, kemudian dabbah hewan yang bisa berbicara, kemudian terbitnya matahari dari arah barat. Kalau udah ini keluar, maka taubat tidak diterima lagi. Iman mau iman lambat.
Matahari dah terbit dari barat. Tentu wah ini mesti kiamat, ini kiamat baru kau nak iman. Lambat. Kenapa tidak dari dulu? Kalau sudah jelas alamatnya macam ini baru kau nak iman. Nah, ini orang-orang yang melakukan taubat setelah matahari terbit dari arah barat, itu taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lambat. Orang udah jelas mau kiamat, iyalah taubat mau apa lagi? Al-awar ad-dajjal fil lughah wa ad-dajjal fil lughah yutlaqu ala iddati wujuh. Awalan al-kadzab. Dajjal itu artinya bermacam-macam. Pertama, arti yang paling masyhur ad-dajjal artinya al-kadzab, yaitu orang yang pendusta. Ad-dajjal itu artinya pendusta. Nah, itu arti dajjal. Jadi dia memang orang pendusta, datang nipu orang, ngaku Tuhan, ya, menghidupkan orang yang mati, menurunkan hujan. Semua itu tipu muslihat dia saja. Pertama dajjal keluar itu dia mengaku orang yang soleh, tapi kemudian lama setelah orang suka sama dia, rapat dengan dia, kemudian dia ngaku menjadi nabi. Kemudian tambah parah dia mengaku menjadi Tuhan. Kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah walaupun itu cobaan yang luar biasa, fitnah yang luar biasa, tetapi dengan iman insyaallah seorang bisa selamat dari fitnah dajjal. Yang penting beriman. Kalau enggak beriman jadi pengikut dajjal. Naudzubillah. Kemudian ad-dajjal ma'khudun min ad-dajjal. Summiya dajjalan li darbihi nawahil ardi wa qat'ihi laha. Idh yata'a jami'al biladi illa Makkah wal Madinah. Dikatakan dajjal, di dajjal bisa juga diambil arti dari kata orang yang banyak menempuh perjalanan ke dunia mana saja, semuanya diinjak oleh dajjal. Kecuali Mekah dan Madinah. Semuanya akan diinjak oleh dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tidak terkecuali Indonesia, dajjal sampai. Jadi naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai kita menjadi pengikut dajjal. Naudzubillah, semua kita dijaga semuanya. Nah, jadi jangan menjadi penipu, jangan menjadi pembohong, orang yang zalim. Itu nanti ketika dajjal turun maka akan menjadi pengikutnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian wad dajjal ma'khudun minat taghtiyah. Dajjal juga berarti diambil dari kata at-taghtiyah. Taghtiyah itu menutup, itu berarti orang yang tertutup. Dajjal itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu al-mumawwih alladhi yumawwi'ul asya'a wa yutalliha bil kadhib wad dajjal. Sebagian ulama mengatakan ad-dajjal artinya al-mumawwih, orang yang memoles. Suka memoles. Perkara yang tak bagus dipoles macam bagus, perkara yang salah dipoles jadi kayak benar. Penipu, pendusta. Intinya dajjal itu jelas-jelas pendusta. Kemudian di antara sifatnya dajjal sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal masih ad-dajjal rajulun qasirun afja'ul jad a'war matmusul ain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dajjal itu adalah seorang yang pendek. Dajjal itu nanti orangnya pendek satu. Kemudian afja'ul ja'ad yaitu orang yang cacat, kakinya tuh cacat, semacam pincang.
pincang. Au tabaudil fakhidain, atau antara pahanya berjauhan. Jadi maksudnya macam pokoknya kakinya tuh nggak normal seperti biasa, macam orang polio atau dikatakan cacat. Kakinya itu cacat. Jadi iwajat al saqain. Jadi dari betisnya ini semacam nggak lurus. Kakinya pincang. Nah, itu makna yang mudah. Jadi Dajjal itu sifatnya pertama mata satu, kedua orangnya pendek, ketiga kakinya cacat. Itu Dajjal. Nah, itu lihat nanti. Ini dari Rasulullah. Nah, ini dari Rasulullah. Itu Dajjal. Tetapi dia sakti mandraguna. Bentuknya jelek. Nah, kalau Nabi ganteng, makhluk terganteng di dunia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada lagi yang lebih ganteng dari Rasul. Dajjal kebalikannya, Masya Allah, udahlah pendek, mata satu, kemudian kakinya cacat. Tetapi dia bisa menipu orang banyak, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik akan menuhankan Dajjal. Kemudian di antara tadi kedua matanya ada tulisan kafir. Jadi sebenarnya sudah sangat jelas tanda-tanda Dajjal itu. Ketika kita mengacu kepada hadis ini, maka sudah sangat jelas. Kata Rasulullah di dalam hadis ini, fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar wa annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu tidak bermata satu dan engkau tidak akan melihat Tuhanmu kecuali engkau sudah mati. Maka kau percayalah bahwa Tuhanmu itu tidak bermata satu. Maka kau jangan beriman dengan Dajjal. Walaupun engkau tidak akan bisa melihat Tuhanmu kecuali engkau sudah mati. Kau sekarang percaya saja. Jadi itulah sifat-sifat yang menancap pada diri yang namanya Dajjal. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid Dajjal a'warul ain al-yumna. Dajjal itu buta matanya yang kanan. Berarti Dajjal itu yang ada matanya itu yang sebelah kiri, ya. Yang ada matanya itu sebelah kiri. Ini jelas hadis dari Rasulullah. Jadi secara bentuk sudah sangat jelas gambaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ketika kita mengetahui bentuknya ini tidak cukup dengan kita mengetahui bentuknya kok terus berarti bisa nanti gak usah ikut, nggak bisa begitu. Tetapi yang bisa menyelamatkan kita itu adalah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah diapalin aja nih, Dajjal sifatnya gini, nanti kalau ada orang gini gak usah diikutin. Belum tentu. Kalau Anda tidak beriman, maka sulit untuk bisa tidak percaya terhadap Dajjal. Karena nanti Dajjal akan turun di saat orang-orang sangat membutuhkan, di saat orang-orang kelaparan, di saat susah luar biasa dia turun seperti penyelamat yang luar biasa, sampai-sampai dia mengaku Tuhan. Apa yang dibutuhkan oleh manusia yang kekurangan tadi itu dipenuhi oleh si buta ini. Jadi mata yang butanya adalah sebelah kanan. Itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain. Disebutkan di dalam hadis-hadis juga yang lain. Kemudian waqad wasfa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainahu allati yura fiha faqala ad-dajjal ainahu khadra kazujajah.
Dajjal itu matanya hijau seperti kaca. Mata Dajjal itu hijau. Matanya cuma satu, hijau, sebelah kiri saja. Sebelah kanan tidak ada matanya. Itu adalah sifat-sifat secara jisim, secara tubuhnya Dajjal. Adapun kemudian kita yang sangat penting, yang sangat tanda-tanda diantaranya yang istilahnya tidak akan ada pada diri orang lain. Kalau masalah buta sebelah, mungkin orang ada yang buta sebelah. Masalah pendek, mungkin banyak orang pendek yang kakinya cacat, mungkin ada. Tetapi ada satu alamat yang tidak mungkin itu terjadi pada orang lain, yaitu di dahinya maktubun kafir, yaitu tertulis kafir. Kata ulama hadhil alamah, kata al-musannif hadhil alamah lil awar ad-dajjal iya makhsusatun lil mu'minin duna ghairihim minan nas al-kafirin wal fasikin. Wa mimman tamasallahu subhanahu basairahum wa a'ma qulubahum walladzina yatahafaduna alaihi tam'an fid dunya kama tahafatal al-aklah ila qas'atiha. Jadi ada satu tanda-tanda yang tidak bisa melihatnya kecuali orang beriman, yaitu tulisan kafir di antara kedua matanya. Orang-orang kafir tak bisa lihat, orang-orang fasik tak bisa lihat, orang-orang munafik tak bisa lihat. Tapi ketika orang bisa melihat itu tulisan kafir, itu berarti orang yang beriman. Tahu, oh ini dia Dajjal. Itu tidak akan terjadi pada orang lain. Orang pendek banyak, tetapi yang cacat kakinya, yang buta matanya, yang sudah semua komplit, tetapi kok tidak nampak. Nah, kalau orang beriman nampak, berarti itulah Dajjal. Kalau orang kafir, dia tidak akan nampak. Karena orang-orang kafir nanti, orang-orang yang kelaparan akan berebutan menuju kepada Dajjal, minta tolong kepada Dajjal, dan Dajjal memberikan bantuan kepada mereka. Akhirnya mereka merasa diselamatkan dengan kemampuan Dajjal yang palsu tadi, sehingga orang-orang kafir beriman kepada Dajjal. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifati Dajjal maktubun baina ainai kafir yakrahu kullu mu'min katibun au ghairu katib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mensifati Dajjal, kata Rasulullah, tertulis antara dua matanya kafir, yang bisa dibaca oleh orang yang beriman, sama saja orang tersebut bisa membaca atau tidak. Orang beriman buta huruf bisa membacanya, kalau tulisan itu tertera di antara dua matanya Dajjal. Nggak hanya yang bisa baca saja. Kamu nggak bisa baca berarti nanti Dajjal keluar nggak bisa baca. Bisa. Yang penting beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min sifatihi annahu aqimun la aqbalahu wa annahu basharun ya'kulu wa yashrab. Akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Dajjal aqimun la yuladu lahu wa kadza fa huwa basharun. Kemudian diantaranya sifatnya Dajjal, Dajjal itu akim. Akim itu tidak mempunyai keturunan. Wa anu basharun ya'kul wa yashrab, Dajjal itu manusia. Dia makan dan dia minum. Dajjal ini juga makan-makan, minum-minum, pergi ke pasar seperti manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Dajjal la aqimun la yuladu. Dajjal itu tidak akim itu tidak bisa beranak, dan dia tidak mempunyai anak, tidak bisa mempunyai anak. Jadi Dajjal itu tidak punya keturunan. Jadi kalau ada nanti ada anaknya Dajjal, cucunya Dajjal, susah pula. Jadi Dajjal itu memang
aqim, ya, tidak bisa mempunyai keturunan. Waktu khurujih, waktu turunnya keluarnya Dajjal. Waktu khurujih kama dallat jami'ul hadis wa riwayat as-sahihah wa ba'da fatul Konstantiniyah ay baina zuhuril mahdi wa nuzuli Isa bin Maryam alaihi salam an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imranu baitil maqdis kharabu Yathrib wa kharabu Yathrib khuduru malhamah khudurul malhamah wa fadul Konstantiniyah wa khurudid Dajjal. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Dajjal nanti turunnya setelah Konstantinia atau Romawi ditaklukkan oleh Imam Mahdi. Dajjal ini dia turun antara Imam Mahdi dengan Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi turun, kemudian Dajjal turun, kemudian Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal. Jadi tiga ini nanti akan bertemu pada satu waktu. Ini berdasarkan apa? Hadis-hadis yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Dajjal ini sebelum fitnahnya Dajjal sebetulnya ada fitnah pembukaan. Maksudnya Dajjal ini bukan dia begitu dia keluar itulah fitnah, tidak. Tetapi ada semacam fitnah Dajjal itu sudah ada sebelum Dajjal itu keluar, sudah ada fitnah. Ini yang akan nanti pada puncaknya Dajjal ini turun. Ini juga perlu diperhatikan. Jangan orang takut terhadap fitnahnya Dajjal. Nanti kalau pas Dajjal turun, sekarang kalau kita tak ketemu sama Dajjal. Sekarang Dajjal belum turun, tetapi fitnahnya sudah ada. Fitnahnya sudah ada mulai pertama fitnah Dajjal itu kapan? Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, sahib sir Rasulullah, Sayyidina Hudzaifah bin Yaman yang mempunyai rahasia-rahasia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, awal fitani qatlu Utsman. Awal fitnah Dajjal itu yaitu terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu awal fitnah Dajjal. Karena sebelum Sayyidina Utsman itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah kofel, gemboknya fitnah. Disebutkan di dalam hadis, selagi Sayyidina Umar ada, fitnah tidak akan terjadi. Tetapi nanti ketika Sayyidina Umar wafat, maka disitulah mulai terjadi fitnah. Betul, setelah Sayyidina Umar wafat diganti oleh Sayyidina Utsman bin Affan, maka kata Rasulullah SAW, awal fitnah, maka fitnah itu sudah pecah. Maka Sayyidina Hudzaifah ketika ditanya, nanti pintu fitnah itu dibuka atau pecah setelah wafatnya Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Hudzaifah, pintu itu akan pecah. Pintu fitnah itu pecahnya kapan? Diawali dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah awal fitnahnya Dajjal sampai hari kiamat, sampai nanti Dajjal turun. Jadi pertamanya dibunuhnya Sayyidina Utsman. Kenapa kok dibunuhnya Sayyidina Utsman ini dimasukkan dengan fitnah Dajjal? Jadi sifatnya Dajjal terjadi ketika terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, maka umat Islam terpecah. Umat Islam terpecah, ya. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan pengikutnya. Akhirnya terjadi perpecahan, terjadi perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Padahal mereka ini sama-sama ingin membela Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali merasa ingin membela Sayyidina Utsman, Sayyidah Aisyah juga merasa ingin membela Sayyidina Utsman, jadi salah di dalam berijtihad. Jadi mereka kita tidak diperbolehkan menghakimi para sahabat. Berarti karena Sayyidina Ali ini menantunya Rasulullah, Sayyidah Aisyah ini adalah istrinya baginda Rasulullah SAW. Kenapa kok bisa terjadi begini? Inilah namanya fitnah.
Jadi terbunuhnya Sayyidina Utsman inilah awal fitnah Dajjal. Fitnah adu domba dengan pengikut-pengikut Dajjal itu tadi, bagaimana dia bisa merekayasa terbunuhnya Sayyidina Utsman ini sehingga bisa mengadu domba antara dua keluarga Rasulullah SAW, sahabat besar-besarnya sahabat, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala bersama pengikut-pengikutnya. Maka di sini ini adalah awal fitnah Dajjal. Kemudian terjadi lagi peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah itu timbul Khawarij, setelah itu timbul Syiah, teruslah beruntun fitnah, perpecahan, permusuhan antara sesama kaum muslimin. Inilah fitnahnya Dajjal. Jadi Dajjal itu di antara triknya Dajjal yaitu mengadu domba kaum muslimin mulai dari awal. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa akhiru khurujud Dajjal. Awalnya fitnah yaitu terbunuhnya Sayyidina Utsman, akhirnya fitnah nanti keluarnya Dajjal. Jadi paling besar-besarnya nanti keluar, Dajjal itu keluar. Itu sudah bosnya fitnah. Paling besarnya fitnah yaitu keluarnya Dajjal. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di tangannya, ma min rajulin fi qalbi misqali habatin min hubbi qadhi Utsman illa tabi'ad Dajjal in adrakahu wa illam yudrikhu amana bihi fi qabri. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, demi zat yang diriku ada di dalam tangannya, tidak adalah seorang laki-laki yang di dalam hatinya suka terbunuhnya Sayyidina Utsman, maka dia akan menjadi pengikut Dajjal kalau dia menemukan Dajjal. Seandainya dia tidak menemukan Dajjal, mati duluan, maka dia akan mengimani Dajjal di dalam kuburnya. Itu. Kenapa? Karena terbunuhnya Sayyidina Utsman ini fitnah Dajjal. Siapa yang suka di dalam hatinya walaupun sedikit ada rasa suka, Sayyidina Utsman terbunuh ada rasa suka, maka dia akan menjadi pengikut Dajjal. Kalau dia ketemu, kalau dia tidak ketemu, di dalam kubur dia akan beriman dengan Dajjal. Makanya jangan sekali-sekali membenci Sayyidina Utsman bin Affan. Jangan sekali-sekali membenci Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman, membenci Sayyidina Utsman saja bisa menjadi pengikutnya Dajjal. Apalagi membenci Sayyidina Abu Bakar Siddiq, membenci Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang akan terjadi? Sahabat-sahabat dibenci, dikafirkan, dicela. Apa yang akan terjadi? Akan menjadi pengikut Dajjal. Kalaupun tidak ketemu Dajjal, dia akan beriman dengan Dajjal. Na'udzubillah di dalam kuburnya. Hati-hati. Maka kita harus jaga hati kita, jangan sampai membenci sahabat. Jangan sampai membenci sahabat. Wa akhraja Ahmad an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala la taqtulu Utsman fa innakum in qataltum lam tusallu jami'an abada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kalian membunuh Sayyidina Utsman, karena jika kalian melakukannya maka kalian tidak akan disolati semuanya sampai kapanpun, abadan abada. Tidak akan disolati. Jadi pembunuh Sayyidina Utsman ini adalah termasuk pengikutnya Dajjal, dan orang-orang yang suka, orang-orang yang senang terhadap terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya taharrakul masih Dajjal wa mahu min Yahudi asbahan sab'una alfa. Nanti masih Dajjal ya ketika turun masih Dajjal, maka dia akan diikuti oleh orang-orang Yahudi asbahan sebanyak 70.000. Wadzalika ba'da intisaril Imam Mahdi ala Rum, dan itu akan terjadi setelah Imam Mahdi menaklukkan Romawi. Saya rasa untuk kajian kita pada malam hari ini
kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah untuk kajian tentang Dajjal ini kita akan lanjutkan lagi insya Allah di esok malam. Mudah-mudahan dengan adanya kajian ini yang berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dari Nas, bukan kita mengkaji ini berdasarkan mencocok-cocokkan kejadian, tidak, atau berpikir atau mengambil dari keilmuan orang-orang dari barat sana, ya, kemudian dicocokkan. Tidak, kita mengambil daripada hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan ini bisa menambahkan keimanan kita. Insya Allah besok malam kita lanjutkan. Kita bertemu lagi insya Allah di waktu yang sama setelah sekitar pukul 21.30 insya Allah. Dari awal sampai akhir, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.